Tapi kan dia udah kamu tolong malah mengkhianati. Ya kan saya berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah cinta. Weh. Satu dunia cinta, Allah benci juga saya yang repot. Nah. Tapi tetap aja dia jahat. Saya tuh bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Saya pengen ke surga, emang dosanya satu. Berarti saya ke surga kehalangan dosa sendiri. Digugurin sama dia jahat. Berarti harus kafir dia. Beliin kue bolu. Paling bingung orangnya. Saya habis fitnah kamu, kenapa dikasih kue bolu? Bukan sayanya yang baik, Allah dan Islamnya. Oh gini Islam, ajarin saya ngaji dong. Wah hidayah, Masya Allah. Tapi tetap kok kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Udah enak ya. Jadi ada aturannya, baik, dan baiknya pun jelas, ada pegangan, ada aturan, ada syariat. Karena kalau sekedar yaudah yang penting baik aja, lu mau nggak sholat kayak mau gimana, ada efek sampingnya bu. Baiknya menurut siapa dulu? Kalau kita kan baiknya menurut Allah, udah ada aturan, ada syariat. Karena izin contoh ya, waktu di Thailand, di sana banyak perjudian. Karena bagi mereka judi gak zolim. Kalau ada orang parkir, motornya kita rampas, itu zolim, mereka sepakat. Cuman kan bagi orang-orang yang gak beragama, judi itu, saya gak pernah maksa pemain saya. Pemainnya datang dengan sukarela. Menang pun saya bayar. Jadi zolimnya di belah mana? Gitu katanya. Atau misalkan ibu tahu kalau di Thailand kan banyak yang apa bilangnya ya, hybrid lah ya, hybrid ya. Atas cewek bawah laki gitu ya. Kalau bahasa Jawanya laura, lanang ora, wadon ora ya gitu ya. Kalau ditanya alasannya kan sama. Emang saya salahnya di mana? Uang saya, badan saya, sakit juga saya rela. Dokternya saya bayar, dokternya senang sama bayaran saya. Saya udah jadi setengah cewek setengah cowok, mohon maaf jual diri pun pelanggannya nggak saya pangsa. Suka sama suka, suka sama suka, pelanggannya mau ngasih duit dan dia nggak keberatan. Jadi saya zolimnya belah mana? Gitu katanya. Ya Allah, ternyata kalau sekedar, dan jangan heran ketika mereka itu ya entah dia main judi atau jadi bandarnya atau mohon maaf kerjaannya kayak gitu, menjual diri. Tapi setiap seminggu sekali misalkan ke tempat ibadah atau rutin seminggu sekali ngasih ke orang tuanya. Karena itu dia baik, tapi baiknya menurut standar sendiri. Efek sampingnya terserah mereka, jadi mau ngapain aja. Kalau dalam Islam kan baiknya ada standarnya, syariat. Nggak sekedar baik. Jadi ini kelebihannya ya. Masya Allah. Karena kalau tidak dengan standar dari yang maha baik, yaitu ya sekedar baik, efek sampingnya banyak ya. Perjudian tetap ada, ya tadi prostitusi juga tetap banyak ya. Jadi ya udah, alhamdulillah Allah berikan kita panduan, tuntunan ya. Kok tapi banyak orang yang nggak ikut syariat tetap lebih sopan bu, jujur bu. Di luar sana ada nggak orang yang nggak Islam tapi sedekahnya bisa jadi lebih banyak dari kita? Ada. Jadi sampai orang bilang, kalau gitu ngapain aku berhijab? Yang penting hatiku berhijab, gitu katanya. Nah masalahnya seperti ini. Ibarat pohon, nih ibu lihat pohon, kan ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya, ya. Nah akhlak itu, kalau di dalam ibarat pohon tadi, akhlak itu ibarat buahnya bu. Nah buah kan gak simsalabim ada. Pasti ada pohonnya, ada akarnya, ada batangnya. Apa yang jadi akarnya? Akarnya adalah akidah yang dijaga ya. Bertauhid, beriman kepada Allah. Batangnya, kalau akidah sudah benar beriman kepada Allah, maka batangnya adalah syariat, rela keseharian dan tingkah lakunya ikut aturan Allah, ikut syariat. Baru nanti hasilnya adalah akhlak yang mulia. Gimana akidah benar lurus ya? Akidah benar lurus itu nggak cuma sekedar Tuhan teh satu doang ya Allah, nggak cukup. Tapi termasuk meyakini nggak ada satupun bisa mencelakai saya tanpa seizin Allah. Saya nggak akan meninggal sebelum semua rezeki yang Allah janjiin bakal saya terima harus nyampe ke saya, nggak akan meninggal. Benar yakin.
sehingga dia nggak berani nyolong, ya. Termasuk yang sederhana-sederhana, kayak misalkan contoh, Bu jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, Bu, asli. Yang moto dia bakal mati tuh. Ya. Yang di rumah nggak ngapa-ngapain dia bakal mati. Jadi nggak percaya lagi kayak gitu-gitu, ya. Keluar rumah kejatuhan cicak, nanti siang enggak, Bu. Ibu kejatuhan cicak 4 RW sampai tenggelam juga, Bu. Ibu nggak akan sial. Tapi saya kejatuhan cicak di depan rumah kepleset kok, jadi nggak jadi berangkat. Untung nggak jadi berangkat. Siapa tahu ibu jadi berangkat di jalan nanti kelindes truk. Nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada sial gitu. Nggak ada nikah nggak boleh ini harus ditak. Nggak ada. Tanggal hoki, tanggal nggak ada. Ya. Nggak ada. Atau ibu tahu kisah ini nggak? Kisah si Yana. Ini kita ambil hikmahnya aja ya Bu ya. Ada orang namanya Yanang, Bu. Naik motor ke Cadas Pangeran sana, Sumedang. Sambil WA istrinya, kayaknya aku diikutin orang nih. Kalau nggak balas lagi atau HP-nya mati, mungkin terjadi sesuatu ya. Tahu-tahu udah tuh nggak bisa dihubungin, centang satu, diteleponin nggak nyambung, nggak aktif. Istrinya ngejar ke Cadas Pangeran, motornya ada di pinggir jalan, di jalan kelak-kelak gitu. Tapi orangnya nggak ada. Itu langsung dukun-dukun so tahu pada datang. Langsung live di situ sok-sok kesurupan. Aing orai koneng. Gitu. Si Yana lagi saya makan nih, saya culik. Gitu aja. Nanti datang dukun lain beda lagi. Biawak hijau badannya. Apa aja macam-macam. 3 hari kemudian, tahu-tahu si Yananya muncul di polsek di Cirebon. Ditanya ke polisi, benar kamu dimakan orai koneng? Orai koneng naon, Mbak? Saya banyak utang, dikejar-kejar jadi kabur. Cuman sekarang bekal saya habis, mau minta tolong Pak, minta ongkos pulang. Itu mah dukun sa Jawa Barat kena prank, Bu. Udah Bu, jangan ada percaya gitu-gitu, Bu, beneran. Di Jawa Timur ada punten ya, anak kecil kesambar petir, Bu. Sambil megang batu. Batunya jadi dipercaya bisa nyembuhin orang. Batu ponari, Ibu tahu? Mana dengar ya? Orang teh datang bawa air di gayung, Bu, dicelupin batu, diminum sehat cenah teh. Jadi kalau airnya udah dicelupin batu ponari, namanya jadi ponari sweat katanya. Bukan ya? Enggak, Bu. Ibu sembuh karena paramek atau karena Allah, Bu? Tapi kadang kita mah giliran sembuh emang dahsyat ya paramek. Enggak, Bu. Sekaliannya foto parameknya diganti pakai foto ibu tuh lagi gitu. Minta dulu ke Allah, baru nanti minum obat itu. Ya. Dari Allah ada aslinya. Termasuk kayak gitu ya, dijaga benar-benar jangan. Ketauhidan itu penting sekali soalnya. Ya. Akidah udah bener. Terus akhirnya nanti akan rela kesehariannya ikut syariat. Oh, Nabi minumnya duduk-duduk. Nabi pipisnya jongkok-jongkok. Oh, ini ada sistem nih dengan 1.500.000 bisa bawa pulang motor, tapi ada bunganya. Oh, kata Allah jangan, ada larangannya di Quran. Jangan. Ada sih. Nanti buahnya akhlak yang mulia. Karena kalau misalnya kita bilang tar dulu kok, itu di Jepang orang pada disiplin, akhlaknya bagus, hilang barang di jalan nggak hilang, nggak dicolong, antri, tertib. Karena kalau belajar akhlak tanpa pakai akidah dan syariat yang dijaga, ada efek sampingnya. Kita lihat ya, izin ya. Produksi film porno terbesar masih dari Jepang. Bunuh diri tertinggi masih dari Jepang, Korea Selatan. Saya pernah baca majalah, mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14 di Singapura, langsung menemui aspal di bawah. Ya tentu tewas seketika ya, jadi manusia geprek. Ketika dicari alasannya, di kamar ketemu, Bu, ada buku diari. Ibu tahu buku diari ya, Bu? Yang suka ada gembok kecilnya tempat manusia curhat. Enggak, sekarang lebih sering curhat di status ya, Bu ya. Kalau dulu di diari. Dan begitu dibaca diarinya, ternyata kesimpulan dia bunuh diri satu. Karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Beneran kisah nyata. Ketika ditanya, ini anaknya kayak gimana? Oh, ke teman-temannya sopan, ke orang tuanya santun.
sekolahnya rajin, nilainya bagus, kenapa mengakhiri hidupnya? Satu alasannya, meskipun akhlaknya bagus, tapi satu alasannya, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Makanya diledekin orang, ih jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya hidup dihina kayak gini? Loncat weh. Alhamdulillah, habis selesai hidupnya. Kita lihat para nabi, ujiannya lebih parah dari kita, nggak ada yang pundung. Ada gitu Nabi Yunus ditelan ikan paus, nyesel, hajak kalau orang jadi nabi, enggak. Udah weh, tetap sibuk tobat. Ya, dan sengaja ujian para nabi berat-beratnya supaya kita nggak bisa adu nasib. Ya, maka belajar akhlaknya dapat dari akidah yang benar, syariat dijaga, mangga. Mau diuji kayak gimana juga tetap nemu jalan bahagia. Lihat orang-orang soleh terdahulu, para nabi, ujian pada parah. Apakah nabi akhlaknya mulia karena ikut seminar Mario Teguh? Enggak. Karena akidah beliau luar biasa, tentu. Dan syariat, beliau nggak cuma taat syariat, bahkan beliau menjadi syariat. Nabi gimana, diikutin sama umatnya. Ya. Maka akhlaknya paling mulia, wajar, jelas. Ya. Sehingga ini juga jadi ya renungan Bu ya. Ini saya pengen tanya dikit. Di Jepang Bu, kan tadi saya udah cerita ya, banyak film porno Bu ya. Ternyata karena di sana pernikahan itu rendah Bu. Jadi orang teh pada nggak mau nikah gitu. Jadi dibikinlah film kayak begitu. Kalau di Korea dibanyakan film drakor, cinta-cintaan. Kenapa dibikin gitu? Karena perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah teh kayak indah banget kalau di drakor ya. Padahal ya indah juga. Ya. Kalau di Indonesia tapi Bu, kenapa ya banyaknya malah film azab Bu ya? Nah, ya. Jadi PR ya, jawab sendiri. Begitulah ya. Mungkin film itu menunjukkan kualitas masyarakat. Aku mahadaya tuh lah, insya Allah. Saya bismillah ya. Ya Allah mah sayang sama ibu-ibu ya. Ibu kalau di rumahnya kemana-mana ada yang suka motoran? Aman. Jujur Bu, berapa kali ibu sen kiri belok kanan Bu? Lebih sering celaka atau selamat? Selamat, luar biasa. Sayang Allah. Yang celaka yang belakang kagok liatin ibu biasanya. Ibu yang suka motoran, saya berwasiat Bu, izin ya, izin. Ibu kalau dari gang masuk ke jalan gede, jangan langsung ke tengah ya Bu ya. Di pinggir dulu. Paur. Melang deh. Bisikan keseruduk ya. Sekalinya pasang lampu sen, kerudungnya panjangnya ngalangin lampu sen ya, masya Allah ya. Nah, syar'i gitu kayaknya. Ibu-ibu tuh masya Allah. Kalau kita laki-laki ya mau wudu gampang, ini tangan pendek, celana tinggal gulung. Coba sok ibu-ibu mau wudu kan, aduh, mau lepas kaos kaki di luar ada yang bukan mahram, masuk ke dalam becek. Gitu masuk, jarum pentul dulu dilepas. Bingung mau ditancap di mana? Kadang suka ada nih di sini nih. Di mana warna ada ya jarum pentul. Jarum pentul, buka kerudung, apalagi segi 4, dalamnya ada ciput, nggak ada gantungan. Mereka bisa wudhu sambil dibuntel itu kerudung sama ciput di atas ubun-ubun sambil wudhu nggak jatuh deh. Hebatnya. Itu ubun-ubunnya rata atau gimana itu ibu-ibu, masya Allah. Skill yang luar biasa ya, keterampilan. Beres di tangan ada manset, lepas lagi dulu. Ada yang pakai kancing, susah ngancingin sendiri. Pakai sleting terlalu ke atas, nyangkut, susah ke bawah lagi. Luar biasa ujiannya. Beres wudhu, beres manset pakai lagi, kaos kaki pakai lagi, ciput udah, kerudung segi 4 udah rapi, jarum pentulnya hilang. Luar biasa ya. Itu benda paling misterius itu, nggak pernah digadoin tapi habis melulu hilang itu. Luar biasa.
Maka pahala kalian wudhu dibanding lelaki wudhu beda asli ya. Banyakan kepala kalian ya. Apalagi kalau tempatnya panas, lelaki pakai kaos tangan pendek aja gerah. Nah, ibu tetap kerudung, kadang mau nggak mau mengeluarkan aroma tidak menggugah ya. Tapi tetap masya Allah demi nurut sama Tuhannya, masya Allah ya. Masya Allah gitu bu Tuhan kita siapa? Jadi capek kalau misalkan ngejarnya mulut orang ya. Contoh pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, pegel. Ibu kesindir ya bu ya, hampura bu ya. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, dangap ya. Pengen kelihatan tinggi, jinjit, betis jadi kram. Luar biasa. High heels, apalagi tuh yang buat ngepres perut namanya apa bu? Korset ya. Dipakainya nyaman gak bu? Enggak, demi tapi ya Masya Allah. Bu saya mau tanya boleh bu ya? Bu ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali bu? Angle ya bu ya, sudutnya kok. Kalau angle sok saya tanya. Ibu misalkan foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Ulang, berarti bukan angle. Yang penting wajah ibu sendiri ya. Oke, diulang. Saya mah kadang suka kasihan sama si A yang moto teh, karena suka permintaannya aneh ya. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya? Yang makan banyak kan ibu, masa kita yang diomel? Sok diulang, foto sama kamera sama tempat sama orang sama yang moto sama. Sekarang yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate status. Tahu tuh ibu-ibu teh ya, egoisnya. Ya, tapi begitulah, tetap disayang oleh Allah ya. Ibu kan jalan-jalan kayak gini senang foto-foto bu ya. Nyampe rumah dicek ternyata fotonya dapat 726. Yang jadi profil picture berapa bu? 1. Ya. Itu kayak berhenti karena memori penuh dah ya. Biar besoknya jalan-jalan bisa foto lagi harus dihapusin dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau ibunya jelek? Ibunya jelek. Pas ibunya jelek padahal teman ibu lagi cantik-cantiknya tuh ibu. Suka berantem. Mana foto yang kemarin? Ya, udah aku hapus. Ih, kamu mah, aku bajunya nyewa tahu. Masa iya nyewa deh. Jadi we gelut nggak ngomong 10 tahun ya. Luar biasa tuh ibu-ibunya. Insya Allah, alhamdulillah. Bu, ada 3 ciri pecinta dunia. Kalau pengen ngecek kita hamba Allah atau hamba dunia cirinya 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi ya. Jadi stres bu hidup teh, ya Allah belum kejadian udah panik duluan. Padahal secara statistik survei dari 100% hal yang kita takutin, yang kejadian paling 15%. 85%-nya nggak jadi nyata sama sekali. Tapi bikin kita nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes. Rugi nggak bu? Rugi. Udah tenang atuh. Selagi kita lurus di jalan Allah, apapun yang terjadi kebaikan dah pasti. Kok tapi saya ditipu? Bisa jadi itu buat ngebersihin harta kita, daripada kita pulang bawa harta yang kotor, haram, naudzubillah, repot. Ya. Panik, takut. Gimana nih kok 5 tahun lagi saya pensiun? Gimana anak-anak? 5 tahun lagi ya, kita besok juga belum tentu masih ada. Dan izin bu, di sini punten. Ada yang mohon maaf ya, saya bukan pengen nafkahin ini mah, tapi ada nggak di sini yang mohon maaf janda yang ditinggal mati suaminya? Ada bu? Ada? Ya tenang dulu, saya bukan pengen nafkahin bu, tenang ya.
Nggak, pengen pertanyaannya gini. Ya, ada yang udah berapa tahun paling lama? 20 tahun tuh. Tapi 20 tahun ibu hirup keneh, Bu. Hidup. Ibu selama 20 tahun terakhir makan nggak, Bu? Makan. Tinggal, ada punya tempat tinggal. Lemari isi baju ada, Bu. Oh, berarti rezeki tinggal dari suami, ya berarti itu dari Allah. Nah, sama anaknya gitu, Bu, bismillah. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan Allah. Kita udah wafat pun Allah utus orang yang ngejaga, bismillah. Di surat Al-Kahfi kan, waktu Nabi Musa sama Nabi Khidir ngebangun rumah 2 anak yatim yang mau roboh, di ayat 82-nya dikasih tahu, ini kehendak Tuhanmu, wa kana abuhuma soliha, karena orang tuanya soleh itu bapaknya. Lihat, Bu, ibu bangun rumah yang bangun tukang. Anak yatim tadi rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu hal, orang tuanya soleh. Ya. Kadang-kadang izin Bu ya. Kadang ada orang, oh enakan itu tuh, dapat duit 300T cuma di penjara 6,5 tahun gitu. Gak usah sebut siapa-siapa, Bu ya. Tapi ini mah renungannya punten ya. Kadang, Bu, kadang kalau mau jujur, justru lebih repot dia. Karena kalau misalkan ada orang punten ya, korupsi 10 orang, ketangkep 1, kan dia ngambek, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? 5 tahun kemudian pasti bebasin. Ditanya gimana perasaannya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah, 5 tahun lalu ngambek? Dijawab, 1, alhamdulillah saya ketangkep, jadi berhenti maksiatnya. 2, gara-gara ditangkap gugurin dosa, lumayan, daripada mati sambil korup masih jadi maling, repot. Lebih repot dibales di sana daripada dibales di sini ya. 3, gara-gara di penjara jadi ngaji, jadi kenal Quran dan Islam. Terus kenapa 5 tahun lalu ngambek? Ya karena waktu itu Tuhan saya duit. Buktinya ketinggalan sholat saya nggak nangis, tapi giliran kehilangan duit nangis, ya berarti duit. Atau di luar sana kita lihat, kok dia sholat sih sholat kok, KTP-nya saya pernah lihat Islam, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran gagal nyale kok gila ya. Nah, jadi hatinya itu berarti ya. Nah, tenang ya. Lebih repot dia ada aslinya ya. Terus nanti izin ya Bu, saya kenal guru PAUD, gajinya sebulan 250.000. Dia anak yatim dan dia sulung dari 5 bersaudara, punya adik lagi 4. Gaji 250.000, 4 adiknya masih sekolah, cukup Bu, tapi demi Allah gemuk malah ya. Loh, biaya sekolahnya gimana? Anak-anaknya ternyata adik-adiknya baik budi, ngapalin Quran semuanya beasiswa. Sedangkan punten yes, cuman ketangkap 6,5 tahun, masih ada duit buat biaya uang sekolah. Atau punten ya, dulu di lingkaran saya yang dulu bandar-bandar judi yang masih di Thailand, di Kamboja, mereka jangankan guru dan sekolah termahal, bangun sekolah sendiri juga bisa. Tapi kalau Allah udah pengen ngasih ujian hukuman, gampang tuh. Anaknya LGBT lah, anaknya mati overdosis narkoba lah. Kok bisa itu ada yang uang sekolah juga? Sekolah mana bisa milih, gaji sebulan cuma 250.000 kakaknya, sedapatnya sekolah di mana aja. Jadi itu pada jadi orang baik. Giliran yang aduh punten yes, cuma 6,5 tahun, masih ada sisa banyak buat nanti. Allah, kalau Allah pengen uji, kok berarti Allah jahat dong ke anaknya? Enggak, karena kadang ada orang yang memang kalau dijewer dianya nggak mempan, baru berhentinya kalau dijewer orang yang dia sayang. Punten, ada orang baru bisa berhenti judi bukan ketika dirinya lapar, tapi ketika ngelihat putrinya yang paling dia sayang kelaparan, baru bisa berhenti tuh. Kita hanya nggak sayang ke diri sendiri, mau nggak mau kena orang yang kita sayang. Makanya nanti kalau misalnya punten ya, udah punya anak, udah kudu stop rem bisa itu dosa-dosa. Karena takut nggak ke kitanya, ke merekanya ya. Tapi kalau akhirnya jadi jalan tobat, alhamdulillah lah. Siapa tahu nanti beres dari situ dapat hidayah ya. Keluar dari penjara teh udah syahadat ya, bismillah weh ya.
Kan kalau Allah pengen matiin siapapun atas dosanya gampang, detik itu juga mati kan bisa. Kalau Allah masih kasih waktu, ya mungkin Allah pengen ngasih waktu dia tobat ya. Ingat, Allah itu nggak pernah benci pendosa, Allah cuman benci dosa ya. Allah nggak pernah benci orangnya, cuman benci perbuatannya. Selagi masih hidup, nyawa belum nyampe kerongkongan, masih ada peluang diampuni ya. Bismillah. Satu, pecinta dunia tadi ya, selalu takut dengan yang belum terjadi. Ciri yang kedua, selalu menyesali yang sudah terjadi. Itu hidup teh mentok, mikirin masa depan takut, mikirin masa lalu stres, nyesel melulu. Dan orang kalau udah nyesel bu panjang bu, asli. Ada ibu-ibu bilang gini ya, kok lihat gerasi bapak itu kok, kenapa bu, keren ya. Iya, kenapa memang bu kalau si bapak keren? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok. Allahu Akbar, udah bu, move on. 40 tahun lalu bapak sama ibunya juga udah kisut sekarang. Udahlah, move on ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Ih, si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya dulu bu. Coba ibu ngaji kayak gini pakai lagi seragam SMA-nya, tambah lucu pasti. Ah udah. Sama ini juga ada kisah nyata bu. Ini mah ya Allah. Ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe langsung dibilang, nih lihat ya bintang 1. Kata si mamang ojeknya teh, astagfirullahaladzim bu, saya teh salah apa? Jemputnya tepat waktu, bawanya pelan-pelan, nyampenya tepat waktu. Ada bensin, ada helm 2. Yang bagus saya kasih ibu, saya pakai yang jelek bu. Saya salah apa? Si ibu buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu nggak? Ternyata mantan bu, ya Allah. Move on bu, move on ya. Kayak gitu ya. Ke masa depan takut, ke masa lalu nyesel ya. Nanti ciri yang ketiga apa? GTA. Ulangi, galau tiada akhir. Ya tadi soalnya, ya Allah, kita hidup di hari ini tapi takut mikirin masa depan, selalu nyeselin yang udah lewat. Padahal kita hidup di hari ini, capek ya. Orang beriman juga capek, tetap harus kerja, tapi kan gak stres sendiri gitu, bisa menikmati. Alhamdulillah ada guru ngajarin, nikmat ngajar. Karena yang dikejar Allah, dia sadar nih 30 tahun ngajar gak ada satupun muridnya yang viral, tetap jadi pahala. Gak mungkin Allah sia-siain. Daripada baru setahun ngajar muridnya viral, udah gitu langsung belagu, memang saya guru terbaik. Udah gitu ngarep transferan lagi dari muridnya yang viral. Ya udah, niatnya salah, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Udahlah, kejarnya Allah aja ya. Bu, alhamdulillah ya. Sudah, saya sisain waktu sudah pas 1 jam untuk masuk ke sesi selanjutnya. Abis ini apa, tanya jawab dulu atau ada apa? Apa langsung foto-foto bu? Ibu maunya tanya jawab atau foto-foto bu? Nggak bisa dua-duanya soalnya. Karena kita nanti mentok ada harus Jumatan nih. Ada masjidnya dekat sini tuh. Ada ya, so kembalikan dulu. Saya masuk ke sesi selanjutnya. Apa lagi habis ini? Hah? Oh gitu, gak ada tanya jawab. Oh siap ya. Istirahat kenapa bu? Ya. Ya sok ibu dilanjutkan ke rangkaian selanjutnya, boleh jajan atau terserah panitia ya. Saya izin, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat dan kebaikannya. Izin kalau misalkan ada yang jawab 3 pertanyaan, baik. Oh gitu, keburu nggak waktu ini? Bisa. Ya, gitu. Ada yang mau tanya? Gak ada tuh, gak ada yang angkat tangan. Boleh ibu, ada yang mau bertanya? Tuh foto ya, fotonya kayak di foto ya. Dari saya sekian dulu ya, kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.